Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Malam teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di acara Sampetra malam hari ini. Kita bersyukur ya kalau kita bisa berkumpul melalui Zoom, bisa melalui YouTube. Ya, kita percaya ini juga rencana Tuhan yang indah. Saya minta maaf sebelumnya kalau di belakang backgroundnya rumahnya agak berantakan, belum selesai. Ya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki tahta sucinya. Kita akan nyanyikan, kita akan katakan, Tuhan ini saatnya kita mau berdiri di tahta-Mu yang suci. Sebab kita tahu Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami untuk datang ke tahta Tuhan yang Maha Suci. Siapakah kami Tuhan kalau Tuhan izinkan kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Suci ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan pertolongan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Ini honor dan privilege buat kami. Kiranya Tuhan saja yang akan beracara melalui acara Sampetra ini, walaupun melewati Zoom dan YouTube channel, tapi kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada batasan untuk Tuhan bekerja untuk hidup kami, di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh acara Sampetra dari awal hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan mengurapi hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mencintai Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan doa-doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mendapat satu lagu indah sekali kata-katanya. Hidupku berharga bagi Allah. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini masih agak baru. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Sebab dalam lagu ini kata-katanya indah sekali. Ya, walaupun kita jatuh bangun seperti buluh yang terkulai, tapi Tuhan janji kalau kita tidak akan dipatahkannya. Justru Dia mengubah hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga, sehingga kita bisa menjadi terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita.
persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa, permohonan seperti doa Daud. Ya Tuhan, selidikilah aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Sehingga nanti pada akhirnya Kau bisa berkata, aku adalah hamba yang setia. Kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku atau Tetap Setia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, itulah doa kami. Sekarang waktu dan tempat saya akan berikan kepada pembawa firman Tuhan malam ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang di dalam Sempetra pada malam hari ini. Selama 7 minggu yang lalu kita telah membahas tentang spiritual formation, dan dalam 4 minggu ke depan ini kita akan membahas tentang karakter excellence, tentang karakter yang akan dibawakan oleh Bapak Rizal Badudu. Sisi karakter ini lebih ditujukan kepada para orang tua yang rindu untuk mendidik karakter anak agar sungguh boleh menjadi serupa dengan Kristus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tentu saja bagi kita pun yang tidak harus orang tua, mungkin ada bagi oma dan opa yang sudah punya cucu, kita juga bisa sama-sama belajar. Atau maupun kita yang belum menjadi orang tua, saya yakin dan percaya bahwa sesi ini pun juga sekali lagi kita dapat belajar dari Bapak Rizal Badudu. Nah, pembicara hari ini adalah Bapak Rizal Badudu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, beliau adalah seorang konsultan yang memberikan pelatihan di dalam bidang peningkatan kualitas pengembangan karakter dari keluarga kepada sekolah dan juga kepada perusahaan. Beliau juga menuliskan satu buku tentang karakter excellence. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar dan juga mendengarnya.
Dan kiranya lewat sesi ini kita dapat diberkati, dan saya mempersilahkan untuk Bapak Rizal untuk membawakan sesi pada malam hari ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama mengenai karakter excellence ini 4 kali. Saya belajar karakter ini tahun 99, dan sejak itu terus bertumbuh dalam karakter sampai sekarang. Nggak akan sempurna, ya, sampai nanti kita bertemu dengan Kristus, ya. Jadi ini adalah foto keluarga kami yang terakhir bulan ini, foto, ya. Nah, jadi kami bersyukur sekali karena kami diajar dalam karakter. Dan dengan itu kami bisa menggunakannya dalam mendidik anak-anak kami. Jadi kalau Anda yang ikut Growing Kids God's Way, Growing Kids God's Way itu adalah mengenai parenting-nya, teknik mendidik anak. Tentunya ada isinya juga di situ banyak, tetapi kalau karakter ini adalah kebanyakan adalah kontennya. Apa isi yang dilatihkan? Jadi tahun 99 kami bertemu dengan karakter first, kemudian belajar terus dan diubahkan terus. Tahun 2000 kami bertemu dengan Growing Kids God's Way, dan dari situ Tuhan memimpin kami untuk melayani melalui GFI, Growing Families International, dan karakter ini. Dan kami semakin terus diubahkan melalui 2 program ini sampai sekarang. Ya, ada banyak kegagalan di dalamnya, di dalam keluarga kami. Ada banyak masalah, tapi kami bersyukur karena Tuhan terus menolong. Ya, ini adalah materi bahasan kita hari ini, sesi yang pertama, pengertian karakter. Apa saja, fondasinya apa untuk karakter. Nanti tujuannya apa mempelajari karakter. Berikutnya definisi karakter apa supaya pengertian kita sama, karena ada banyak pengertian ya, dari kamus dan sebagainya, tapi kita akan samakan nanti di sini. Kemudian D adalah kualitas karakter atau jenis-jenis karakter, ya. Dan bagian 2, maaf ya, antusias. Kita bicara antusias. Jadi saya sedikit ubah urutannya dari apa yang diperkenalkan pertama. Jadi seperti ini untuk hari ini. Romawi 1 adalah pengertian, Romawi kedua adalah antusias, karakter antusiasme. Nah, berikut ini kita akan main game dulu ya. Anda silakan lihat. Saya nggak tahu nih, saya udah pernah lakukan di kelas yang mana, tapi bagi yang sudah pernah, nggak usah ikut jawab. Yang jawab adalah yang belum pernah. Bisa jawab lewat chat, bisa juga langsung jawab ya. Nanti Lawson Naomi tolong bacakan berapa jawabannya yang ada di chat. Apa jawabannya gitu ya. Lawson Naomi siap ya. Karena ini cepat sekali nih permainannya nih. Anda harus perhatikan baik-baik. Siap? Ini adalah game. Perhatikan baik-baik. Iya. Silakan jawab. Di tulisannya Pak, melihat. Wih, langsung tuh. Wah, langsung jawabannya tuh. Ya, kesalahannya adalah di sini. Kebanyakan orang lihat di mana? Angka. Di angka. Ya. Padahal adanya di tulisan. Sama dengan kita nanti mau belajar karakter. Bukunya ini ya, merah putih ya. Kenapa merah putih? Karena NKRI harga mati. Betul-betul saya menulis semua adalah contoh Indonesia. Orang Indonesia, tokoh Indonesia, keluarga Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan. Jadi jilid yang merah yang pertama adalah mengerti semua tentang karakter dan bagaimana kita mengembangkan karakter pribadi. Baru yang putih jilid kedua adalah bagaimana kita mengembangkan karakter anak di keluarga, siswa di sekolah, dan karyawan di perusahaan. Jadi dalam pelayanan saya kebanyakan mengenai keluarga, dalam pekerjaan saya sebagai konsultan kebanyakan mendampingi perusahaan dan sekolah.
Dari situ pengalaman selama 20 tahun ini saya menuliskan buku ini. Ada 500 halaman ya, tapi nanti Anda nggak perlu baca semua buku ini. Tapi karakter-karakter tertentu saja yang ingin dibangun dalam kehidupan pribadi. Jadi pendekatannya adalah merah putih, harus begitu. Ya, tadi kalau kita lihat di mana pendekatannya, bukan di angka. Sama waktu topiknya dibikin, ayo mengembangkan karakter anak, oh laku itu langsung. Mau mengembangkan karakter anak, mau banget, begitu ya. Tapi nggak bisa tanpa mengembangkan karakter pribadi terlebih dahulu. Nah, saya menyusun kurikulum di beberapa sekolah ya, kurikulum karakter. Ada satu sekolah yang sudah sangat baik dalam hal karakter, kemudian nggak bisa, saya mesti ubah karena mereka mau, oke, siswa kita dilatih dalam karakter. Oh, nggak bisa, saya bilang, saya mau guru-guru dan kepala sekolahnya dulu. Setahun saya latih dulu dalam karakter. Karena nggak mungkin, kita harus membudayakan dulu di dalam guru-guru dan kepemimpin kepala sekolah dan tenaga kependidikan, staf, baru melatih siswa. Baru jadi diundur lagi setahun untuk nanti siswanya tahun berikutnya. Sama, di keluarga juga begitu. Orang tua, sebagai orang tua kita belajar dan bertumbuh dalam karakter, dan dengan itu kita melatih anak-anak kita. Di perusahaan pun begitu, saya melatih banyak perusahaan dan menjadi konsultan di banyak perusahaan untuk karakter ini. Saya nggak mau nyerah, pasti harus dari pimpinan. Dari pimpinan dulu, baru kemudian karyawan. Urutannya selalu seperti itu ya. Nah, jadi mari kita lihat sekarang yang pertama, pengertian karakter. Fondasi untuk karakter adalah dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah Kristus. Dan waktu dikatakan gambar wujud Allah, kata aslinya yang bahasa Yunani adalah karakter. Dan di dalam Alkitab satu-satunya ayat yang menggunakan kata karakter adalah ayat Ibrani 1 ayat 3 ini. Ya, walaupun ada banyak ayat yang juga nanti pengertiannya kira-kira sama ya. Tapi ini menjadi landasan kita bahwa karakter itu adalah gambar wujud Allah. Kristus waktu hidup di muka bumi ini merupakan perwujudan, merupakan gambar dari Allah Bapa. Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, tapi kalau kamu mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Karena Yesus adalah perwujudan sempurna dari Allah Bapa. Maka, waktu kita belajar karakter, kita itu mau jadi gambar wujud Allah. Ya, itu yang kita pelajari dan itu yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Nah, mari kita lihat arti kata karakter ini. Pertama adalah the instrument used for engraving or carving. Alat yang digunakan untuk mengukir, tuh seperti di gambar kiri itu. Nah, kalau alat yang digunakan untuk mengukir pasti keras ya. Dan hasil ukiran itu nggak akan mudah hilang. Nggak seperti gambar pensil bisa dihapus. Kalau diukir itu akan tetap di situ. Nah, kita mau mengukir gambar wujud Allah di dalam pribadi kita. Kedua, the mark stamped upon the instrument or wrought out on it. Mark, tanda yang dicap. Ya, di gambar ini adalah dicap panas tuh, di leather itu ya. Jadi itu di kulit. Ini juga susah hilang nih. Nah, waktu kita belajar karakter, kita mau belajar gambar wujud Allah yang enggak gampang hilang di dalam kehidupan kita. Akan menjadi ciri. Ketiga, arti kata karakter adalah a mark or figure burned in or stamped on, an impression. Mark, tanda,
or figure, angka, dibakar di badan ternak sebagai tanda kepemilikan ya. Nomor berapa atau kode apa begitu ya. Sama, kita juga adalah milik Allah. Kita mau, kita bertanda seperti yang Allah mau. Ya, dan itu tanda itu seperti di tubuh ternak itu nggak bisa hilang. Di tanda itu nggak akan tumbuh bulunya lagi. Udah nomor itu begitu di tubuh ternak itu. Kita mau begitu. Itu pengertian kata karakter. Nah, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua yang percaya kepada nama anak Allah diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nih saya tanya, kalau ketemu orang ini berdua di manalah di BIP dah, kalau di Bandung mah, apa kesan Anda bertemu dua orang ini? Coba ada yang mau kasih kesan nggak? Silakan unmute. Ibunya mungkin negro, Pak. Mungkin apa? Ibunya yang negro. Wih, hebat nih tebakannya. Terima kasih. Bukan anak kandung. Bukan karena anak berbeda. kandung. Warna Oke. kulit. Terima kasih. Apa lagi? Bukan anak kandung nih. Oh, beda sih gitu ya. Coba sekarang kalau ketemunya gini bertiga. Nah, betul kan jawaban pertama tadi ya? Ibunya hitam. Tapi kalau gini, wah, bukan anaknya tuh. Begitu ya. Nah, sama kita tuh ya. Dikatakan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak Allah, kata Yunani adalah teknon, itu adalah arti teknon itu adalah sebagai fakta kelahiran, sifat natural kalau lahir dari manusia tentunya, biologis kalau lahir dari manusia. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah teknon. Kita mestinya itu punya fakta kelahiran, sifat ilahi, bukan biologis ya, secara spiritual. Nah, kalau kita itu beda dari karakteristik Allah, itu seperti tadi, ih kok ini beda ya, ini bukan bapaknya, ini bukan anaknya nih, gitu tuh. Kita sedih dong ya. Kalau kita sebagai anak Allah, beda gitu loh dari Allah Bapa kita. Ya. Jadi itu yang pengertian dari karakter ya. Sekarang yang berikutnya adalah tujuannya apa mempelajari karakter? Ayat ini yang sudah sering Anda baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kayak diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu kita belajar karakter, kita belajar tentang perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan gambar wujud Allah. Dan melalui itu nanti, Bapa kita di surga itu dipermuliakan. Waktu kita semakin antusias, waktu kita semakin rajin, karena begitulah Kristus. Waktu kita semakin bertanggung jawab, karena begitulah Kristus. Waktu kita semakin tepat waktu, karena begitulah Kristus. Waktu kita semakin tulus dan sebagainya, kita ingin Allah Bapa dipermuliakan. Itu tujuan kita. Orang akan makin melihat, dia lain ya. Oh, kalau dia pasti tepat waktu. Oh, kalau dia tuh, dia nggak akan tuh. Dia rendah hati sekali. Begitu ya. Sebentar, saya belum. Ini, waduh, list chargernya belum saya pasang. Sorry. Jadi kita mau belajar karakter supaya jadi gambar wujud, sehingga setiap kali kita bertindak itu Allah Bapa dipermuliakan.
tujuan kita mempelajari karakter. Maka saya bilang di sekolah-sekolah tuh, jangan jadikan karakter itu marketing gimmick, barang jualan. Kami mengajarkan karakter. Oh, banyak sekali. Saya nggak mau kalau saya jadi konsultannya. Nggak boleh. Kita mau memuliakan Tuhan, bukan untuk jualan. Begitu ya. Ayat berikutnya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu. Karena apa? Karena Roma 1 ayat sampai 11. Alasannya kenapa? Roma pasal 1 sampai 11 adalah kenapa dan bagaimana kita diselamatkan. Itulah kemurahan Allah. Jadi demi kemurahan Allah itu, karena kita udah diselamatkan, Paulus menasihatkan kita supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, yang hidup bertumbuh terus dalam kekudusan, supaya berkenan kepada Allah, itulah kita sedang beribadah secara sejati kepada Allah. Waktu kita berlatih dan menerapkan karakter-karakter Kristus, kita sedang bertumbuh semakin kudus, semakin berkenan, dan dengan itu kita sedang beribadah dalam pengertian yang luas. Hidup kita seluruhnya adalah ibadah di hadapan Tuhan. Nah, maka Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini tadi alasannya, karena kita sudah diselamatkan, kita mau terus berubah. Caranya, jangan jadi serupa dengan dunia. Waktu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, itu adalah Alkitab bahasa Inggris, be ye not conformed to this world. Jangan terkonformasikan, jangan jadi sama. Kata Alkitab lain lagi, versi lain, fashion. Fashion itu jangan ngikutin tren, ngikutin fashionnya dunia. Bahasa Yunaninya adalah suskematizo. Skema, kayak market. Market tuh rumah-rumahan tuh. Bisa diubah-ubah, kamarnya di sini, halamannya di situ. Kita nggak bisa gitu, jangan jadi gitu, kata Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Waktu dikatakan pembaharuan, itu berubahlah, itu bahasa Yunaninya adalah metamorfo, transform. Alkitab bahasa Inggris pakai transform, bertransformasi, metamorfo. Kita belajar ya metamorfosa ya. Nah ini adalah metamorfosa. Mari kita saksikan sebentar, ini film singkat sekali mengenai metamorfosa. Butterflies, like beetles, go through a complete 4-stage metamorphosis as they develop from egg to adult. In the spring, the female swallowtail searches for plants on which to lay her eggs. She lays them one at a time onto the plant's leaves. The butterfly's second stage of development is the larva. We call butterfly larvae caterpillars. The caterpillars develop inside the eggs for about a week. Then they begin chewing their way out. After wriggling out of the eggs, the caterpillars are hungry, and often the first thing they eat is the egg shell itself. Then it's off to look for some tasty green leaves. As the caterpillars eat and grow, their hard skins or exoskeletons soon are stretched to the bursting point. Now it emerges, wearing a brand new skin. Next, the insect will enter its pupal stage. To do that, the caterpillar searches for a suitable twig. It will fasten itself to the twig by spinning a safety belt of silken threads. The caterpillar begins to shed its skin for the last time. When the old skin splits apart, the pupa emerges. At first, the pupa's outer surface is fairly soft, but it soon develops into a hard shell. Inside the pupa, there's a lot of activity going on as the body structure of the caterpillar changes to that of the adult butterfly. This process will take about 3 weeks.
Now, the pupal shell splits apart. The butterfly extends its legs and antennae out of the shell. Once its legs are strong enough, the butterfly pulls itself out of the pupal shell. At this point, its body is soft and wrinkled looking, but all its organs are fully developed. The sunlight has dried its wings. The swallowtail spreads them for the first time. Nah, indah sekali ya. 1 minggu di telurnya itu. Terus jadi ulet. Terus 3 minggu masuk di selongsongan jadi kepompong. Ukurannya jadi 3 kali lebih lipat. Sempit sekali dalam selongsong itu. Kursinya semua di sini. Kemudian akan keluar dia terakhirnya dari lubang yang kecil sekali di ujung itu. Dan itu sulit sekali. Sekali waktu ada seorang murid mengamati proses ini. Dia cerita sama gurunya, dia bilang, saya lihat itu udah mau keluar, terus apa yang kamu lakukan? Dia bilang, itu susah sekali. Jadi gimana? Jadi saya bantuin. Gimana bantunya? Saya ambil gunting, terus coba digedein lubangnya. Nah, terus apa yang terjadi? Nggak jadi apa-apa. Keluar cairan warna-warni. Nggak jadi. Nah, karena apa? Karena metamorfo itu, arti pertamanya dalam bahasa Yunani adalah berubah dari dalam. Metamorfo itu berubah dari dalam. Nggak bisa ditolong dari luar. Harus berubah dari dalam. Dan perubahan itu sulit sekali. Tapi waktu dia keluar, itu akan jadi sesuatu yang indah. Nah, zaman sekarang orang makin banyak ingin yang gampang. Tapi yang gampang itu nggak menghasilkan yang indah. Jadi itu perubahan dari dalam. Waktu kita belajar karakter, kita mau perubahan itu dari roh kita. Dari hati kita mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita. Sama, nanti kita mengajari anak-anak kita juga begitu. Hatinya yang kita ubahkan. Kalau di Growing Kids kan sesi 5 ya, mengisi hati nurani. Tapi terus waktu ketaatan, waktu semua belajar 6, 7, 8 karakter, 9 itu ketaatan, itu semuanya dari dalam diri dulu. Tanamkan dalam bentuk prinsip. Yang kedua, metamorfo artinya adalah berubah satu arah. Metamorfo itu nggak bisa bolak-balik. Dia nggak bisa. Kupu-kupu bilang, aduh capek banget nih, mau jadi enakan jadi ulet aja, terus balik lagi masuk jadi kepompong, terus jadi ulet. Nggak bisa. Nah kita manusia, kita sering bolak-balik ya. Udah jadi bagus, terus jadi nggak bagus lagi. Udah jadi bagus, kita jatuh lagi. Terus-terusan begitu. Nah, waktu dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu adalah perubahan satu arah menurut firman Tuhan. Begitu ya. Ini indah sekali arti kata metamorfo ini. Dan proses seperti itu yang kita mau jalankan waktu kita belajar dan menerapkan karakter. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang adalah definisinya. Definisi pertama, kualitas-kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seseorang yang menentukan responsnya tanpa dipengaruhi kondisi yang ada. Dari American Dictionary of the English Language. Nah, ini saya uraikan di halaman 9 sampai 22. Jelas sekali di buku yang merah. Itu kodenya yang merah ya. Anda baca di situ jelas sekali. Jadi waktu bicara karakter itu berbeda dengan pengertian di kamus. Kamus ayah saya juga karakter bilang itu adalah sifat, watak, betul secara morfologi betul. Tetapi karakter, karena kita belajar mengenai gambar wujud Allah, itu berarti hanya kualitas. Karena yang namanya Allah itu, dia nggak mungkin nggak berkualitas. Nggak mungkin. Jadi di dalam pengertian karakter yang kita pelajari ini, nggak ada karakter yang buruk. Kalau sifat, watak,
kita masing-masing itu punya sifat yang baik, sifat yang buruk. Kita harus mengerjakan yang buruk itu, mengikis, meninggalkan. Tapi kalau karakter, semua yang kita pelajari itu mengenai kualitas. Top. Dan kualitas itu gimana? Kualitas itu teguh. Karena apa? Karena itu gambar wujud Allah. Kita mau tanam semakin teguh di dalam diri kita, dan nanti kita ngajarin anak-anak kita atau di sekolah kita atau Anda mahasiswa STT. Belajar betul-betul karakter sehingga nanti pada waktu menjadi hamba Tuhan, setiap kali menghadapi masalah, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, Anda akan menghadapinya dengan berkualitas. Bukan emosional, bukan marah, bukan mengeluh, bukan kesal, bukan, tapi berkualitas seperti Kristus menghadapi setiap masalah. Dan itu akan menentukan respons kita tanpa dipengaruhi kondisi yang ada. Kondisinya bisa enak, bisa tidak enak, tapi respons kita tetap berkualitas. Apa yang kita hadapi bisa menyenangkan kita atau enggak menyenangkan kita, tapi kita responsnya tetap berkualitas. Itu pengertiannya. Nanti Anda baca lagi dari halaman 9 sampai 22. Ya. Nah, saya analogikan dengan ini. Kalau orang Bandung nih, tahun ini di mana nih? Kalau orang Bali nggak tahu, orang Bandung tahu kali. Di mana ini? Padalarang. Di mana? Padalarang. Padalarang, betul. Jembatan kereta api lintasan Jakarta Bandung daerah Padalarang dibangun tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 1930. Oke, ada yang 1920-an, ada yang 1890-an. Terima kasih. Masih dipakai nggak sampai sekarang? Masih. Masih. Anda kalau lewat di atasnya gitu ya, naik kereta, takut nggak? Ragu-ragu nggak? Enggak, Pak. Enggak lah ya. Lewat aja tidur malah ya. Jadi, di mana letak kekuatan utamanya? Ini udah lebih dari 100 tahun nih. Di apanya kekuatan utamanya? Fondasinya. Fondasinya. Betul, terima kasih. Fondasinya. Tuh, kiri bawah tuh. Ditanam jauh. Udah 100 tahun lebih tetap teguh. Nah, kita mau bangun diri kita tuh seperti itu. Punya fondasi yang kuat, dilewati oleh apa saja, keadaan-keadaan yang enak, yang ringan, yang tidak enak, yang berat sekali. Dia tahan. Nah, sekarang, ini di mana? Di mana ya? Di mana? Tol, Pak. Tol Padalarang. Cipularang, betul. Cipularang itu Cikampek, Purwakarta, Padalarang ya. Saya nyebutnya Purbalenyi ya. Purwakarta, Bandung, Cileunyi. Tadi Padalarangnya deket nggak sama rel kereta api tadi? Dekat. Sebelah-sebelahan ya. Betul, bisa lihat kita. Kalau naik kereta bisa lihat jalan tol, kalau di tol bisa lihat rel kereta. Dibangunnya itu selesainya awal 2005. Tapi 3 bulan sesudah APEC tuh. Waktu itu dibangunnya karena APEC, Asia Pacific Economic Conference di Bandung. Dibangun tol supaya cepat delegasinya dari Jakarta ke Bandung. 3 bulan sudah dibangun tuh Kia tuh. Tuh. Nah, kilometer 90 nih. Kenapa coba? Fondasinya nggak kuat. Tuh, masalah utamanya sama di fondasinya. Nah, waktu ditanya sama yang membangun itu, kontraktornya kenapa? Katanya gini, oh tanah di situ bergerak terus. Memang betul, tanah di Padalarang itu labil sekali. Tiap minggu dia bergerak, lapisannya udah beda-beda. Tapi kenapa yang di sebelahnya tadi bisa tahan 120 tahun lebih? Yang di sini nggak tahan? Fondasinya. Waktu kita menghadapi masalah, menghadapi apapun,
Fondasi kita kuat nggak untuk tetap berkualitas? Kita sebagai profesional, kita sebagai orang tua, kita sebagai pebisnis, kita sebagai hamba Tuhan, kuat nggak? Ada banyak gereja tuh pecah karena hamba Tuhan yang nggak tahan. Dia tuh salah tuh, saya nggak tahan ngadepin orang berdosa. Kalau kita sama-sama berdosa, kita berkualitas nggak? Sama di perusahaan juga gitu. Di keluarga, maka kita mau bikin fondasi yang kuat. Ini analoginya ya. Nah, sekarang ini perumpamaan lain. Ini adalah puncak dari gunung es, tip of iceberg. Mana yang karakter, mana yang kompetensi? Yang atas atau yang bawah yang karakter? Kompetensi yang kelihatan, Pak. Kompetensi yang kelihatan. 15% tuh di bawah. Terima kasih. Semua kompetensi kita, pengetahuan, keterampilan itu 15%. Yang menentukan semua itu yang ada di bawahnya yang 85%. Ada orang nggak pinter-pinter banget berhasil karena karakternya, kerajinannya, tanggung jawabnya. Ada orang pinter banget berhasil karena karakternya dan kompetensinya. Ada orang yang enggak yang pinter tapi nggak berhasil karena anggap enteng, nggak tanggung jawab, nggak tepat waktu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita mau bangun bawahnya ini nih. Kepintaran dikasih sama Tuhan. Beda-beda tiap anak. Kami punya 4 anak, beda-beda kepintarannya. Ada yang pinter banget, ada yang kurang banget. Tapi kalau kita bangun karakternya kuat, tetap bisa menikmati keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Nah, ini definisi kedua. Karakter yang baik adalah motivasi di dalam diri. Dari dalam, dari hati, dari roh. Untuk melakukan apa yang baik menurut standar tingkah laku tertinggi dalam situasi apapun juga. Kita mau motivasi dari dalam. Karena kebanyakan kita termotivasinya dari luar. Kalau ruangan kerjanya enak, ya baru kita senang. Kalau dosennya enak, baru kita semangat. Kalau dosennya nggak enak, nggak semangat banget. Gitu. Saya selalu bilang, kalau dosen Anda nggak enak, justru harus semakin semangat. Supaya tetap berkualitas. Kalau pelajarannya kita nggak senang, justru harus lebih rajin. Kalau pelajaran yang kita senang, kita udah otomatis rajin. Sama ngedengerin khotbah di gereja. Oh, nggak enak kalau hamba Tuhan yang ini. Loh, justru waktu hamba Tuhan nggak enak khotbahnya, kita harus pakai karakter perhatian penuh. Supaya kita merespon dengan berkualitas. Bukan berdasarkan selera kita. Waktu hamba Tuhannya nyenengin, wah kita semangat. Wah itu mah semua orang juga bisa. Waktu yang main musiknya jago, waktu worship leadernya, wah semangat, wah kita jadi semangat. Waktu worship leadernya kurang bagus, gimana sih ini? Saya jadi nggak semangat memuji Tuhan. Itu bukan fondasi yang kokoh yang kita mau bangun. Terakhir di sesi ini adalah kualitas karakter, jenis-jenis karakter. Nah, karakter itu ibarat berlian. Jenis-jenisnya itu adalah cut-nya ini. Semakin banyak cut-nya, potongannya, dia pendarnya semakin berkilau. Itulah tadi Matius 5 ayat 13-16. Nah, ada banyak sekali karakter. Ya, jadi karakter itu diterjemahkan dalam kualitas-kualitas karakter, jenis-jenis karakter. Kalau di Yesus Kristus itu satu, bulat semuanya. Pada waktu dia tulus, dia juga berani. Pada waktu dia rendah hati, dia juga tanggung jawab bersatu. Waktu kita belajar, kita nggak bisa semuanya. Kita harus pecah-pecah.
Nah, di setiap kualitas karakter ada ciri tindakan. Jadi ini bukan konsep aja karakter, tapi sampai ke tindakannya jelas. Oh tuh orang berkarakter tuh. Datangnya selalu tepat waktu, punctuality, karakter ketepatan waktu. Oh dia selalu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas tuh. Itu cirinya dia. Oh itu adalah karakter tanggung jawab, responsibility. Ada ciri tindakannya, jelas. Oh dia kalau ngadepin masalah dia pasti akan tetap tenang. Oh dia berdaya tahan, tuh, endurance, dan sebagainya. Maka di buku saya, ini logonya nih. Karakter karena dari dalam hati, dari roh ya. Kemudian ini adalah untuk mengelola diri dan mengelola relasi. Saya cuma tulis 10 kualitas karakter dari 49 yang terus saya pelajari. Karena kenapa? Karena 10 aja udah setebal itu bukunya. Tahu deh, pesannya deh buat kita apa aja. Nah, 5 karakter untuk mengelola diri adalah ini, dan 5 karakter untuk mengelola relasi adalah ini. Begitu saya membaginya di dalam buku. Ya, nanti kita kupas beberapa karakter. Hari ini akan mengupas antusiasme saja. Nah, nanti di halaman nanti Anda baca ya di halaman 60 sampai 64 karakter dalam tipe kepribadian. Beda-beda. Nih yang sederhana aja ya. Orang sanguin. Oh, lebih gampang di antusias. Tapi lebih susah di nomor 8. Orang koleris. Oh, lebih gampang. Udah dari sononya, DNA-nya tanggung jawab. Tapi lebih susah nomor 4. Orang melankolis. Oh, memang udah dari sononya dia perhatian penuh. Ya, tapi lebih susah untuk misalnya nomor 1. Orang flekmatis, oh dia lebih gampang nomor 4. Tapi dia susah untuk misalnya adalah nomor 6. Jadi beda-beda orang, ini bejananya yang kiri. Ya, memang udah gitu kita dikasih sama Tuhan. Dengan itu ada kelebihan dan kekurangan, kita latih dengan karakter gambar wujud Allah tadi. Dan itu nanti kita lihat sekarang. Ya. Dengan itu sebagai pribadi, karakter mana yang paling kuat dalam diri Anda? Anda bisa lihat 1-2 karakter di antara 10 ini. Tapi sebaliknya, sebagai pribadi, karakter apa yang paling lemah ya? Nah, nanti di buku itu nanti Anda belajar cuma karakter itu. Misalnya Anda bilang, oh saya kurang rajin, sama kurang taat. Ya udah Anda belajar 3 sama 7 aja tuh dari buku merah sama putih. Gitu nanti cara bacanya. Tapi di sesi-sesi ini sampai sesi keempat kita akan belajar secara bersama-sama. Hari ini akan belajar pengertian karakter dan antusiasme dulu. Kemudian nanti sesi kedua akan belajar ketaatan nomor 7 dan perhatian penuh nomor 9. Romawi 2, yaitu antusias tanpa batas. Gimana sih bisa antusias tanpa batas? Ya, dan di buku merah Anda bisa baca di halaman sekian. Ini pengertiannya, antusiasme, semua pengertiannya. Ini adalah contoh pribadi. Halaman 161 sampai 164 ada contoh pribadinya. Nah, di buku 2, halaman ini adalah bagaimana menolong anak untuk menjadi antusias. Halaman 9 sampai 18. Halaman 18 sampai 25 adalah contoh di perusahaan. Jadi kalau Anda nggak mau membaca ini ya cukup yang 9 sampai 18. Kalau Anda mau soal bagaimana melatih anak supaya lebih antusias, begitu ya. Nah, jadi Anda silakan membaca halaman-halaman itu. Sekarang, mari kita lihat pengertian karakter antusias. Asal kata antusias adalah entheos. Bahasa Inggris enthusiasm, bahasa Prancis enthusia, bahasa Yunani entheos. Berasal dari 2 kata, en dan theos. Yaitu en sama dengan in, di dalam theos adalah Tuhan. Jadi, antusiasme itu adalah
Di dalam Tuhan, pengertian dasarnya ya. Nah sekarang banyak sekali orang mengartikan antusias itu, wah suaranya keras, wah gerakannya itu, gesturnya, enggak salah. Tapi dengan pengertian itu orang berkata bahwa, oh kalau orang melankolis sama orang flekmatis itu enggak bisa antusias. Oh enggak begitu. Karena pengertian karakter antusiasme adalah entheos. Nah, ini saya bahas di buku saya yang merah. Dan saya menjelaskan di sekolah-sekolah dan di perusahaan-perusahaan. Orang agama apapun. Ini soal di dalam Tuhan. Dan pengertian di dalam Tuhan adalah satu, bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bersumber dari Tuhan, itu bisa kering enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin kering. Dalam keadaan tertekan, kalau kita mencari dari sumber, itu baru saya bisa menyaksikan berbagai pengalaman di mana saya begitu tertekan, tapi waktu cari dari sumbernya langsung dapat itu seperti Akimah, udah ngecasnya udah luar biasa. Justru waktu kita tertekan, justru waktu kita nggak seneng dengan situasi itu, kita harus lebih entheos, lebih cari dari sumbernya. Itu pertama. Kedua, entheos adalah berorientasi kepada Tuhan, berkiblat kepada Tuhan. Kalau setiap tindakan kita kiblatkan kepada Tuhan, kita orientasikan kepada Tuhan, kita dedikasikan kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan, akan miring enggak? Enggak lah. Kita mau tujuannya memuliakan Tuhan. Enggak akan miring, enggak. Pasti Tuhan meluruskan itu dan memberkati itu. Nah, bagaimana supaya bisa bersumber dan berorientasi kepada Tuhan? Adalah yang ketiga, entheos adalah oleh kekuatan Tuhan, menggunakan kekuatan Tuhan. Kita sendiri enggak bisa. Wes raiso wes. Raiso. Nek kekuatan dewe iku enggak iso wes. Cornerstone Jogja iki enggak iso. Terus mesti minta kekuatan Tuhan. Baru bisa entheos. Nah itu saya jelaskan, semua ini saya jelaskan di halaman 92 sampai 94. Anda silakan baca di situ. Apa dasarnya untuk bisa antusias di setiap situasi? Bisa berkualitas antusias di situasi yang nggak menyenangkan pun adalah Kolose 3:3. Jelas sekali. Kalau kita merenungkan dan menjadikan ayat ini sebagai prinsip hidup kita, prinsip di dalam hati kita, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kenapa begitu? Maaf. Karena seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi, kalau Anda punya atasan yang nggak nyenengke, ya. Anda punya atasan, misalnya saya ngelatih di perusahaan-perusahaan. Anda kalau punya atasan yang nggak nyenengin, Anda lakukan yang maksimal dengan antusias. Karena apa? Karena tanggung jawab Anda itu bukan kepada atasan itu. Tanggung jawab Anda tuh bablas terus ke atas kepada Tuhan. Setiap hari waktu Anda bekerja. At the end of the day, you have to be accountable to Him, to God. Akhir hari, di dalam doa saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Respon saya kepada orang. Bagaimana respon saya kepada orang yang tidak saya sukai? Apakah bisa saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Jadi kalau Anda di SAPPI, kalau dosennya ngajarnya nggak enak, ada dosen yang ngajarnya nggak enak. Ada yang enak. Itu
Anda mendengarkan kuliah itu seperti Anda mendengarkan itu kepada Tuhan. Dan dengan demikian Anda antusias. Dan Tuhan akan memberkati, memberikan pengertian kepadamu. Kamu akan lebih mengerti kuliah itu. Nah, sekarang di rumah. Waktu lagi nggak enakan sama pasangan, bisa nggak kita tetap merespons pasangan seperti kepada Tuhan? Itu akan lebih beres. Kita kepada anak, bisa nggak antusias begitu? Seperti untuk Tuhan. Bisa. Sekali waktu saya sedang mengadakan seminar ya. Klien utama kami BCA. Saya keliling-keliling BCA dari kota ke kota. Saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan ini sejak tahun 2003 sampai sekarang. Begitu banyak kelas yang saya bina di sana. Dulu mengenai service, sekarang mengenai character building, pembentukan budaya perusahaan. Sekali waktu saya sedang seminar, memberikan seminar di Surabaya. Orang Surabaya tuh tahu tuh GOR Kertajaya, Kertojoyo, Boyo. GOR IBL. Nah, saya memberikan seminar BCA Kanwil 3 Jawa Timur, 2.500 orang. Di hotel malam itu, malam sebelumnya saya sakit. Saya doa sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Besok mau kasih seminar, bicara di depan segini orang. Bangun pagi, saya tahu. Doa saya dijawab tidak. Saya tetap sakit. Saya masuk ke ruangan yang besar itu. Wah, orang udah gegap-gempita di situ. Saya harus bicara seharian. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bicara sendiri nggak bisa pasti. Dengan keterampilan saya yang udah puluhan tahun, nggak bisa, saya nggak bisa bergantung pada kemampuan saya. Saya perlu Tuhan dan saya berbuat ini untuk Tuhan. Saya mau antusias karena Tuhan. Dan waktu itu sound systemnya juga ngaco lagi, saya ingat banget. Tapi apakah saya mau marah-marah? Saya memilih untuk mengerahkan seluruh roh saya untuk bisa lebih antusias. Dan di akhir hari saya seperti ambruk fisik saya, tapi saya bisa memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan lakukan melalui bejana yang lemah ini. Engkau biarkan aku sakit supaya Engkau memperlihatkan kuasa-Mu. Dan saya bisa menyaksikan berbagai hal yang seperti itu. Di mana saya nggak perlu bergantung pada kemampuan diri sendiri. Di mana saya nggak bisa mengandalkan diri saya. Dan saya belajar dari keadaan-keadaan itu untuk seberapa saya menguasai pun saya nggak boleh mengandalkan diri sendiri. Dan saya mendedikasikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu melakukan yang luar biasa. Dan pada akhir hari saya selalu, aduh, terima kasih Tuhan, saya boleh melihat Tuhan berbuat melalui saya yang lemah ini. Jadi, lihat definisinya sekarang. Definisi karakter antusiasme di buku itu halaman 94-96 saya jelaskan di buku merah. Melakukan usaha terbaik dengan sikap yang benar. Kita bisa melakukan usaha yang terbaik, tapi kita sambil ngedumel. Kita sambil emosi. Kita nggak setuju dengan atasan kita. Saya bilang, kalau ngelatih di perusahaan, kamu nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Apalagi di gereja, selalu saya ngomong, nggak boleh protes, nggak boleh. Sikapnya itu harus benar. Karena itu adalah kualitas antusias. Dalam setiap apa? Setiap tugas. Kita menerima tugas yang menyenangkan kita atau tugas yang kita nggak seneng, kita lakukan usaha yang terbaik dengan sikap yang benar.
Dan juga dalam setiap situasi. Situasi yang menyenangkan kita cocok atau enggak, atau kita enggak senang, kita mau tiru Kristus. Yaitu melakukan usaha terbaik dan sikapnya benar. Mari kita lihat Roma 12 ayat 11. Dikatakan, ini kalau Roma 12 ayat 11 ya, saya ambil Alkitab LAI ya. Bunyinya Anda udah sering dengar nih. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu dikatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ambil terjemahan lain. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Nah, kalau dikatakan bekerja bagi Allah, itu bukan soal pelayanan, bukan. Roma 12 itu bukan sedang bahas pelayanan. Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Itu sedang bahas bagaimana cara kita hidup. Jadi waktu dikatakan jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bukan maksudnya bekerja di dalam pelayanan, bukan. Pekerjaan apapun yang kau kerjakan, kamu bekerja bagi Allah. Itu Kolose 3:23 tadi. Dan dikatakan bangkitkan semangat rohanimu. Dan semangat rohani itu bukan untuk pelayanan toh, bukan. Semangat rohani itu untuk dipakai di keluarga, di kerjaan, di gereja, di jalan, dimanapun sebagai anak Tuhan supaya nggak dilihat beda sama Bapa kita di surga. Seperti foto tadi. Waktu dikatakan bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Itu bukan soal ministry, bukan. Kita di dalam hidup kita melayaninya seluruh hidup kita. Maka waktu dikatakan bangkitkan semangat rohanimu, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala, dalam bahasa aslinya adalah zio. Zio itu dalam bahasa Inggris itu zealous. Zealous itu adalah to boil with heat, be hot kayak gambar ini. Kayak apa, air direbus gitu. Fervent in spirit. Set or zeal for what is good. Zeal itu semangat habis dalam keadaan apapun. Lihat Petrus yang udah diperbaharui Roh Kudus. Bagaimana dia semangat melayani Tuhan. Lihat Paulus yang udah diperbaharui Roh Kudus. Bagaimana dia semangat antusias melayani Tuhan. Dalam siksaan pun. Udah mau mati, dilempari batu, kandas kapal, sakit, kekurangan. Dia tetap antusias, itulah antusias. Nah, berikutnya. Stanford University riset membuktikan bahwa keluhan yang berulang memperkecil ukuran hipokampus di otak kita yang berfungsi dalam pencernaan masalah dan memori. Jadi, jangan sering-sering ngeluh. Saya udah bahas tuh di perusahaan. Nggak ada ngeluh yang ngeluh. Karena keluhan yang berulang itu membuat kita semakin nggak bisa memecahkan masalah dan membuat kita makin sering lupa. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngecek dan recheck? Halaman 97-98, buku merah. Gimana sih ngecek saya tuh orang antusias atau enggak? Nomor 1, apakah saya, selalu pertanyaan gitu, apakah saya, bukan dia ya, memberi energi kepada lingkungan melalui antusiasme saya? Saya tuh kasih energi enggak? Waktu saya hadir di rumah, kasih energi enggak buat pasangan? Anak-anak jadi semangat nggak kalau ada saya? Sedih banget loh kalau saya pulang, anak-anak makin nggak semangat. Ih, papi udah pulang, nggak enak ya. Wah, kasihan amat ya. Kalau Anda sebagai atasan, kalau Anda datang di kantor, anak-anak buah itu jadi semangat nggak? Kalau Anda lause, kalau Anda muse, kalau Anda hadir, itu orang-orang jadi semangat nggak? Itu adalah orang antusias. Maka itu talking about energy. Are you? Tutup dek.
Energy giver or energy taker or energy waster. Kita tuh pemberi energi atau pengambil energi orang atau pemboros energi orang. Yang mana? Saya tuh yang mana? Iya. Cara ngeceknya gampang nih. Saya kasih contoh beberapa nih. Kalau energy giver ramah senantiasa, waster terbatas. Kalau taker tuh nggak ramah. Orang bisa bilang, itu bukan DNA saya. Enggak, saya nggak bahas tipe kepribadian. Ini bahas kualitas gambar wujud Allah. Kita mau berubah nggak sesuai dengan murah budi. Kalau giver itu sungguh-sungguh dalam tugas. Tugas apapun. Kalau waster itu berpuas diri, kerja ala kadarnya. Kalau taker itu negatif terhadap tugas. Komplain melulu. Kalau giver itu berusaha melayani yang lain. Kalau waster itu tunggu dilayani. Menghindari kerja. Kalau ini enggak. Bukan saya. Kalau taker itu melayani diri sendiri. Kalau giver itu memuji, mendorong, mencari kebaikan di dalam kehidupan orang. Kalau waster itu pasif. Kalau orang udah bagus juga enggak usah dipuji. Kalau taker itu kritik, tukang kritik, mencari kesalahan. Orang bilang, kalau saya mah kritik yang membangun, iya membangun amarah. Ya, jangan suka kritik. Kalau giver itu melakukan lebih dari yang diminta. Kalau waster itu melakukan hanya yang diminta. Kalau taker itu melakukan kurang dari harapan. Nah, kita harus berlatih yang kuning. Berlatih membiasakan diri yang kuning. Apapun kepribadian kita. Itu baru nomor 1 ya, cara ngeceknya. Nomor 2, apakah saya pernah mengalami depresi atau kelelahan karena mencoba untuk bertindak antusias dengan emosi ketimbang menggunakan kekuatan Roh Kudus? Kalau kita gunakan kekuatan emosi, pola pikir positif, nggak kuat. Sering capeknya. Tapi kalau menggunakan kekuatan Roh Kudus, kekuatannya sumber dari Allah, entheos. Nggak akan habis. Nomor 3, apakah saya lebih senang pada tugas tertentu saja dan tidak pada yang lainnya? Kalau saya masih senang pada tugas tertentu, di kerjaan, di rumah, di gereja, saya belum jadi orang antusias. Ini cara ngeceknya. Tadi banyak pertanyaannya. Gimana sih saya udah di karakter itu belum? Nih, semua karakter ada cara ngeceknya. Ini halaman 9798. Nomor 4, apakah saya mengisi roh saya setiap hari dengan bersekutu bersama Tuhan melalui roh dan firman? Gitu enggak? Karena itu sumber kekuatan kita. Kalau saya isi roh saya setiap hari, saya akan jadi orang yang lebih antusias dalam situasi apapun. Nomor 5, apakah saya lebih tertarik kepada aktivitas olahraga, sosial, seni, rohani, dan lain-lain daripada soal rohani dalam kehidupan Kristen? Kalau saya lebih tertarik pada olahraga, sosial, seni, itu berarti saya belum cukup antusias. Saya masih harus lebih melatih diri saya. Itu cara ngeceknya. Dan di setiap karakter yang 10 ini ada cara ngecek diri. Yang hal tadi yang ditanyakan. Nah, jadi, sekarang, selalu setiap kita belajar karakter, kita mau menerapkan sesuatu. Kita harus menerapkan sesuatu. Dan waktu kita belajar sekarang ini, malam ini, sebaiknya kita menentukan satu hal. Anda mau lebih antusias dalam hal apa? Sekarang saya tanya, mau lebih antusias dalam hal apa? Boleh jawab enggak? Silakan. Mau antusias. Anda rasa, saya kurang dalam hal ini, saya mau lebih antusias. Atau kalau mahasiswa SLT, SAPB, saya mau lebih antusias dalam mata kuliah apa? Berikutnya, tadi kan sebagai pribadi, ini sekarang sebagai orang tua. Anda baca jilid 2, halaman 19-25. Nanti Anda pilih dari situ, saya mau sebagai orang tua tuh lebih antusiasnya gimana ya? Karena orang tua yang antusias akan menghasilkan anak yang antusias. Kalau Anda semangat terhadap anak Anda, dalam pelajarannya, dalam lesnya, dalam yang sekarang ini susah loh, learn from home. Kalau Anda komplain terus, ya anak-anak juga komplain.
Tapi kalau Anda semangat, terus doa, minta Tuhan, Tuhan ini susah, Tuhan tolong bikin kami semangat ya, bikin anak kami, sebut namanya, lebih semangat, bikin saya work from home lebih semangat. Lihat apa yang Tuhan bisa lakukan, dan Tuhan bisa membuat Anda antusias work from home, dan anak Anda learn from home. Jadi, sekali lagi, Anda silakan pilih dari halaman itu, dan atau situasi apa yang Anda lakukan di dalam pribadi, sebagai pribadi, dan sebagai orang tua. Minggu depan, Anda masukkan di chat sebelum kita mulai, Anda tolong masukkan di chat, saya sudah lakukan apa sebagai pribadi, sudah lakukan apa sebagai orang tua, dalam kualitas karakter antusias. Dan dasar ayatnya adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih untuk sesi 1 ini. Anda dengan perhatian penuh, Anda tetap bertahan, dengan daya tahan, Anda bertahan sampai jam ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita panjatkan syukur ke hadirat yang Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Allah Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu berterima kasih. Kami dalam keberdosaan dan banyak kelemahan kami boleh belajar dari Kristus yang merupakan gambar wujud Allah. Tuhan, izinkanlah kami belajar terus dari Engkau, supaya kami berubah sesuai dengan pembaharuan budi kami. Dan kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menyaksikan Kristus yang sungguh luar biasa, dan sudah mati bagi kami, dan yang kami akan peringati kebangkitannya esok hari. Kami sungguh-sungguh mau terus belajar dari Tuhan, dan Tuhan kiranya tolong pimpin kami dalam menerapkan hal-hal yang sudah kami pelajari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan, memimpin, memberikan kami kasih dan anugerah-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku karakter Kristus. Berterima kasih untuk jaringan, berterima kasih untuk kami semua yang dipenuhi dengan kekuatan dan antusiasme. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah sesi yang pertama dari karakter yang dibawakan oleh Bapak Rizal Badudu. Saya yakin kita semua diberkati, dan kita rindu agar karakter kita semakin serupa dengan Kristus, kita semakin diubahkan, kita semakin bisa ditransformasi. Ada banyak sekali yang dapat kita belajar dari sesi-sesi pada minggu ini dan juga berikutnya. Dan saya ingin mengajak untuk para orang tua untuk bisa mengikut di sesi-sesi berikutnya juga. Kita rindu agar sungguh sesi ini dapat sekali lagi memberkati banyak keluarga, dan banyak keluarga boleh ditransformasi, mempunyai karakter yang baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat, nanti sampai ketemu lagi di hari Minggu, dan juga sampai ketemu juga di Sempetra pada minggu depan.